dipersembahkan oleh biola tanpa dijepit di leher saat ini masih menjadi salah satunya yang ada di Indonesia. Alhamdulillah kami sudah ngirim biola ke lebih dari 20 negara. Suaranya sih buat saya luar biasa. Kreasi batik tuli ini adalah inisiatif dari Akeila. Congratulations, saya senang sekali. Oh, looks really good. Berbentuk kayak relief, jadi timbul. Merupakan sesuatu yang unik. Ambil sesuatu yang lebih fokus, sangat-sangat bagus. Saya belum pernah lihat kalau dompet dibuka, and then ada 2 window. Halo pemirsa, selamat datang kembali di kompetisi Wirausaha Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Dan kali ini bersama saya Jessica Wulandari. Pemirsa, hari ini kita akan kembali menyaksikan ketiga calon juragan yang akan mempresentasikan usahanya kepada para panelis dengan harapan mendapatkan suntikan modal dan juga investasi. Nah pemirsa, untuk para calon juragan kali ini ternyata ketiganya mempunyai usaha kreatif. Luar biasa ya, karena ini spesial ketika kita melihat dan juga merayakan peserta terjuragan. Apalagi jika kita rayakan bersama Kongguan The Legendary Biscuit. Dan pemirsa juga bisa memfollow Instagramnya di @kongguan_biscuit untuk mengetahui info produk dan juga promo menarik lainnya. Kongguan untuk semua. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai dengan calon juragan yang pertama. Langsung saya serahkan kepada Coach Peter. Silakan Coach. Terima kasih. Couplepreneur ini adalah alasan kenapa Juragan Zaman Now ada. Karena couplepreneur ini sungguh menginspirasi. Dari rumah sederhana di kota Banjarmasin ternyata bisa menghasilkan sebuah violin yang rupanya sudah terekspor ke 20 negara. Sungguh sangat menginspirasi dan saya juga tidak sabar untuk memanggil Mbak Erna dan Mas Yuli dari Aira Violin. Saya memang penikmat musik, Mas Yuli. Dan suaranya sih buat saya luar biasa. Very, very nice. So I really enjoy. Saya nggak bisa main biola, I wish I could, tapi sangat enjoyable. Memang saya kan main musik udah cukup lama ya, 20 tahun, jadi ngerti sound yang menurut saya nyaman didengar oleh orang umum ya, orang umum. Apalagi Pak Reno juga mungkin suka musik dan otomatis dia ngerti bahwa kualitas biola kita bukan sembarangan kualitas, jadi memang kualitas internasional menurut beliau. Keunggulan biola kami adalah kami membuat sendiri pickup biolanya yang karakter suaranya bisa disesuaikan dengan keinginan pemain biola. Yang kedua adalah biola Aira memiliki bodi berongga dan juga terbuat dari kayu khas Indonesia yang mempunyai ciri khas keunikan sehingga membuat dia menjadi eksklusif. Selanjutnya adalah ini yang dipakai suami saya, ini adalah inovasi terbaru dari kami, yaitu biola tanpa dijepit di leher. Saat ini masih menjadi salah satunya yang ada di Indonesia dan ini sudah kita patenkan. Aira Electric Violin berdiri sejak tahun 2020. Awalnya adalah menyediakan biola elektrik untuk siswa-siswi kursus musik kami yang kualitasnya bagus dan harga terjangkau. Ini adalah beberapa biola yang pernah kami produksi. Range harganya dari 8,5 sampai dengan 42 juta. Saya tadi melihat ada gap yang sangat besar sekali di antara range harga
produk biolanya. Ada yang dari 3 juta sampai 40 juta. Mungkin ada baiknya mereka punya 2 lini brand yang berbeda. Satu brandnya Aera, satu lagi brand yang lain tapi by Aera. Sehingga brand yang lain itu mungkin akan bermain di pasar domestik dengan harga yang lebih murah dan juga target market yang lebih umum, mungkin pelajar, orang-orang beginner yang baru mulai belajar. Sementara yang satu lagi lebih premium dengan harga yang malah menurut saya bisa jauh lebih mahal daripada harga tertinggi mereka sekarang yang masih puluhan juta. Sebetulnya ini proposition atau kreasi yang sangat bagus. Terima kasih. Yang saya lihat sini masih banyak sekali loopholes yang mesti dipersiapkan kalau kita ingin mempersembahkan kreativitas ini kepada dunia. Kreativitasnya sangat baik, dia pemain biola dan tentu membuat suatu produk yang dapat diterima dunia, itu suatu hal yang bagus. Saya kira kembali pada kisah klasik, marketingnya ataupun positioningnya di mana, karena membuat biola, membuat alat musik apalagi yang sesakral violin atau biola itu suatu yang sangat detail dan bisa dikembangkan secara besar kalau kita bisa membuatnya sebagai bahan yang sangat eksklusif. Bisnis model kami adalah B2C dan B2B. Kami saat ini mempunyai satu distributor resmi di Amerika dan pasar kami 80% di luar negeri dan 20% di Indonesia. Alhamdulillah kami sudah mengirim biola ke lebih dari 20 negara. Karena keterbatasan kapasitas produksi, saat ini kami masih menggunakan Instagram dan Facebook sebagai channel penjualan kami. Selama ini kita itu masih pakainya itu yang standar industri rumah tangga. Jadi kalau dari kayu, misalkan kayu ini benar-benar manual gergaji gitu. Okay. Jadi kalau misalkan kita punya mesin kayak CNC gitu kan bisa ya, misalkan dalam satu kali pakai gitu bisa langsung jadi gitu. Jadi kalau ini kan kita masih manual. Dengan asumsi ada mesin, apakah bisa? Iya, bisa. benar Pak. Bisa. Karena gini, secara saya punya mesin, contoh bansau mini itu kan kecil Pak, yang bansau itu. Dengan bansau yang lebih besar itu otomatis waktu kerjanya sangat lebih cepat Pak. Ini kan sebetulnya kendala di perusahaan Ella adalah produksi. Jadi ya buat kita semua time is money, waktu adalah uang. Jadi kalau misalkan orang tidak mau menunggu misalkan 3 bulan atau 6 bulan, ya di-expedite aja. Di-expedite tapi dengan harga yang premium. Nah saya mikir very simple lah. Saya sebagai konsumen, saya melihat produknya bagus, saya mau beli, walaupun saya nggak bisa main biola, maksudnya sebagai collectible only. Tapi kalau saya disuruh tunggu 6 bulan 1 tahun, ya males juga. Tapi kalau ada offer, ya Anda bisa mendapatkan ini di bawah 90 hari dengan harga premium X rupiah, ya kenapa enggak gitu. Ketika kita memiliki suatu keterbatasan dalam hal produksi, secara otomatis kita harus memberikan prioritas kepada beberapa customer yang akan memberikan value lebih banyak dulu, sehingga value banyak itu akan memberikan bisnis kita peluang untuk berkembang lebih cepat, sehingga dalam perkembangan itu kita bisa meng-cater bisnis market-market yang lain. Ini biola lukis, jadi dilukis tangan. Ini dilukis tangan asli. Memang seberapa tinggi ya barrier to entry? Maksudnya seberapa mudah untuk perusahaan lain atau orang lain membuat suatu bisnis seperti ini? Apakah harus benar-benar seniman ahli membuat ini atau is it lebih ke machine base atau gimana? Iya. Kalau seniman aja mungkin bisa lihat bentuknya. Tapi kalau seniman dan musisi dia bisa bentuk dan bunyinya. Tapi kan kalau dia kan perpaduan dari seniman dan musisi. Jadi Dan saya kan dari teknik mesin kan awalnya ya. Jadi memang jadi mengerti mengenai elektronik juga mengerti. Jadi ada perpaduan elektronik dengan kayunya. Ya yang paling penting itu saya membuat ini. Ini namanya sumber suaranya atau pick-up-nya. Dan ini pick-up ini memang biasanya kalau biola yang tidak kualitas standar feedback. Saya rasa soal kekhawatiran para panelis soal produksi itu tidak perlu dikhawatirkan karena Mas Yuli sendiri seorang teknik mesin yang udah sangat mendalami apa yang diinginkan dan apa yang ingin dikerjakan. rencana pengembangan bisnis kami memerlukan investasi sebesar 1,7 M plus pendampingan dengan penawaran saham 20%, di mana nanti akan kami gunakan 50%-nya untuk pembelian mesin-mesin,
15%-nya untuk workshop dan bahan baku masing-masing 15%, SDM dan marketing masing-masing 10%. Dengan tadi investment tadi sebulan bisa buat berapa jadinya? 15 sampai 20. 15 sampai 20. 15 sampai 20 dengan harga jual rata-rata 10 juta. 10 juta. Pertanyaan saya itu sebenarnya saya nggak paham tentang apa produk ini, tapi menurut saya secara value ya Mas Yuli dengan Mbak Erna harusnya 10 juta itu terlalu murah untuk value yang saya lihat dari tadi gitu ya. Menurut saya seharusnya strategi harganya itu bisa lebih tinggi karena memang ada value di situ. Dari konteks value sebagai senimannya dan juga konteks dari sisi value produknya. Jadi kadang-kadang kalau kita membangun strategi itu tidak harus murah jualnya, tapi kita bisa menjual lebih mahal dengan adanya value yang dibangun di dalam produk kita tersebut. Coach, ada yang ingin ditambahkan terlebih dahulu? Bahan baku yang digunakan ternyata limbah dan juga kayu yang sangat unik dari Kalimantan. Jadi itu juga yang belum tersampaikan dan ini juga di salah satu value sebenarnya. Karena itu harapannya sebenarnya mereka butuhkan nggak cuma sekedar uang saja, tapi memang strategic investor yang bisa mengembangkan bisnis mereka secara profesional. Karena memang produk mereka ingin bertaraf internasional juga gitu. Oke, Mas boleh sedikit aja mainkan buat kita semua di sini. Saya belum pernah lihat kalau dompet dibuka and then you ada 2 window. 3 tempat untuk taruh uang itu saya nggak pernah lihat. Ini saya lihat sangat bagus. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh. Pemirsa, kembali lagi di Juragan Zaman Now Season 4 dan saatnya UMKM naik kelas. Pemirsa, calon juragan kedua yang akan melakukan presentasi adalah anggota dari tim Coach Dewa. Coach, gimana nih untuk calon juragan kedua kita pada hari ini? Siap. Ya, apa jadinya jika seandainya sebuah seni dan budaya tertuang dalam sebuah produk yang unik dan menarik? Peserta Juragan Zaman Now kali ini adalah sepasang couplepreneur yang sangat menyukai dunia seni dan budaya. Awalnya ia tidak berpikir gimana caranya nih menjual sebuah produk yang itu bisa dengan nilai yang sangat mahal. Sampai akhirnya ia mampu kepikiran bikin sebuah karya seni dan budaya dituangkan dalam sebuah produk tas kulit Tatah Timbul. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita panggil Irma dan Rahmat dari GOG Leather. Sebelum kita beralih tanya jawab dengan para panelis, dengar-dengar ada yang ingin disampaikan untuk para panelis, katanya ada hadiah Bapak Ibu dari GOG Leather untuk tim panelis Juragan Zaman Now Season 4 ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Yang membedakan produk kami dengan produk lain itu di produk kami itu terdapat karya seni Tatah Timbul yang kita mengangkat konsep Nusantara seperti motif-motif batik Nusantara, terus tari-tarian Indonesia, kemudian tokoh-tokoh pewayangan, dan semua yang ada di Indonesia kita garap untuk dijadikan konsep di tas kami. Adapun value proposition atau nilai keunggulan dalam produk kami yang pertama,
adalah cerita atau asal-usul produk, di mana setiap produk memiliki nilai keunggulan, yaitu nilai budaya, sejarah, dan proses pembuatan yang unik. Yang kedua adalah personalisasi, di mana setiap produk itu memiliki yang namanya preferensi individu hingga menghadirkan pengalaman yang unik. Dan yang ketiga adalah kualitas produk kami, menjamin kualitas produk kami bagus dan unik dan sulit ditiru. Saya dari sisi konsumen, ketika saya dihadapkan dengan begitu banyak pengusaha dari industri yang sama, apa yang merupakan sesuatu yang dilirik menjadi sesuatu yang unik, sehingga orang daripada beli ke pengrajin A, B, C, belinya ke Geoge Leather. Jadi pembedanya itu karena kan di situ kan untuk tatahnya itu handmade, pengerjaannya handmade. Jadi produk kami yang ditatah ini bentuknya ini berbentuk kayak relief, jadi timbul. Untuk produksi, untuk yang tatah timbulnya itu kami menggunakan kulit nabati yang minimal ketebalannya itu 2 mili. Karena ketika ditatah itu biar tidak jebol atau tembus. Memangnya seniman lain nggak bisa melakukan ini? Bisa. Tapi belum Jadi untuk seniman bidangnya di kriya kulit, khususnya di kriya kulit itu bisa natah. Cuman untuk pembuatan produk tas ini kita baru, termasuknya baru untuk yang masuk di dunia bisnis kita. Jadi yang berbentuk tatah itu baru kita, Kak. Baru kita. Kalau saya ngelihat, kalau boleh usul, coba ditajamkan siapa sih sebetulnya yang jadi target market utamanya gitu. Contoh misalnya, saya akan fokus ke tas-tas pria profesional. Ya, nah itu nanti turunannya akan banyak sekali. Ya mungkin di-endorse oleh pria-pria profesional, pengusaha dan lain-lain, sehingga akhirnya nanti secara brand positioning, ya brand ini akan dikenal sebagai saat ini ya sebagai tas pria profesional yang memang handmade seperti ini. Contohnya itu akan membuat brand Geoge ini akan jauh lebih dikenal di Indonesia ke depannya. Ini itu bisnis yang banyak sekali entrepreneurnya, sehingga kita harus bisa menemukan semacam proposition ataupun positioning yang kuat, sehingga nanti Geoge ini bisa bertumbuh, berkembang lebih cepat di pasar dibandingkan menjadi pengrajin kulit dengan keahlian seperti ini misalnya, yang masih terlalu general. Jadi kalau dari Geoge mereka sudah meng-establish bahwa suatu diferensiasi bisnis yang mereka miliki adalah setiap barang itu ditatah atau diukir. Sehingga saya rasa mereka harus lebih mengedepankan itu daripada hanya mengedepankan menjual tas. Saya tadi surprise dari hadiah di terima kasih. Ini saya nggak tahu asli desain dari mana, tapi ini saya belum pernah lihat kalau dompet dibuka, and then ada 2 window. Dan ada 3 slot untuk 3 currency keuangan untuk orang yang suka traveling. Jadi kredit card ataupun ID card cukup untuk 3 currency. Jadi ini satu yang pertama kali sebetulnya saya lihat. Mungkin sudah ada di market. Kedua, jika kita ingin menaikkan suatu top line atau harga penjualan, tentu produknya harus lebih detail dan finishingnya harus baik. Ini tadi namanya tatah. Tatah tadi ya. Ini saya kira saya lihat sangat bagus. Tapi kalau saya lihat tasnya, saya tidak jadi interested lagi. Ini berbeda. Jadi kalau saya lihat produknya dari luar, artinya printnya sangat baik, tapi finishingnya kurang baik. Dan juga di dalam waktu saya buka kurang baik. Ini akan membuat konsumen yang mengatakan iya atau enggak dalam membeli produk itu. Dan juga untuk membuat suatu produk yang sering dipakai dan kelihatan, saya kira detail itu lebih penting daripada saja inovasi-inovasi itu. Sebetulnya sih semua udah diwakilkan ya, tapi saya sangat setuju dengan komennya Pak Irwan. Saya tadi lihat, saya memang suka lihat dompet dan tas. Dompet ini yang ada 3 tempat untuk taruh uang itu saya nggak pernah lihat. Ini juga baru pertama kali dan itu sangat fungsional. Tadi saya lihat itu waktu dibuka ada 3 tempat untuk uang kertas itu pertama kali, jadi saya pikir itu cukup unik. Nah, hal-hal value proposition seperti ini sebetulnya yang menjadi salah satu perhatian dan attractiveness untuk konsumen
membeli item tersebut. Gitu. Kami memiliki tiga hambatan dalam bisnis kami. Yang pertama adalah bisnis era digital, yang kedua adalah persaingan yang ketat dari pasar lokal maupun pasar internasional, dan yang ketiga adalah manajemen keuangan, di mana manajemen keuangan kami masih belum maksimal. Dan kami di sini membutuhkan modal usaha di angka 100 juta dengan 3 sub kebutuhan. Yang pertama adalah untuk budget marketing 40 juta, di budget operasional 20 juta, dan di budget untuk produksi di angka 40 juta. Kalau saya sih sebetulnya tadi kan disebutkan tantangan bisnis yang dihadapi sudah disebutkan, tapi belum disebutkan bagaimana cara Bapak dan Ibu akan menyelesaikan tantangan bisnis ini gitu, khususnya di persaingan yang ketat. Rasanya sudah dibahas oleh rekan-rekan panelis ya, sudah dibantu diberikan beberapa input malah. Tapi mengenai manajemen keuangan itu juga salah satu hal yang penting, apalagi ketika meminta bantuan dana 100 juta ya rasanya ya. Tapi kalau manajemen keuangannya belum rapi, itu kan juga satu hal yang akan membatasi kita untuk memberikan investasi. Itu satu. Kemudian kedua, kalau dilihat sekarang targetnya nanti dalam 2 bulan ke depan itu 2 kali lipat rata-rata penjualan tahun ini, 100 juta juga gitu. Nah, selain sebelum dapat input hari ini, memang bagaimana caranya mau mencapai seperti itu. Jadi 2 hal itu. Semua kami nanti dapat investor itu, yang pertama kami lakukan adalah kami ingin menambah SDM itu di bidang keuangan, karena kami memang untuk keuangan itu belum ada untuk mengatur keuangan kami. Jadi saya sendiri itu di bagian produksi untuk desain, terus tata, terus istri saya ini bagian marketing. Jadi untuk pengelolaan keuangan memang kita belum ada. Tapi kalau nanti kita dapat investasi, itu hal yang pertama yang kami lakukan adalah menambah satu SDM di bidang keuangan. Sedikit menambahkan mungkin dari sebagian panelis juga atau beberapa hampir semuanya melihat ya di Juragan Zaman Now beberapa session kita melihat produk-produk kulit juga gitu. Tapi saya melihat sosok yang berbeda di mereka berdua. Setidaknya ada 3 poin yang saya pengen tambahkan. Pertama adalah dari segi expertnya. Kedua, experience-nya. Mereka selain sebagai juga pebisnis, dari awal itu benar-benar mulai dari 2018, menjaga stand sendiri, semuanya sendiri. Jadi ujung ke ujung detail-detailnya diperhatikan. Ketiga adalah dari segi ekosistem. Ekosistemnya sendiri ketika saya tanya, bagaimana kalau misalkan nanti demand-nya tinggi gitu kan, apa yang akan terjadi? Karena ada ekosistemnya, komunitasnya, maka produksinya itu insya Allah aman gitu, dari segi orang-orangnya. Dan juga karakteristik dan juga standarisasinya, itu yang penting. Itu tambahan. Dan pemirsa, kita sudah melihat 2 calon juragan pada hari ini, tapi masih ada 1 lagi pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Alhamdulillah panelis tadi pada positif semua ya komennya kepada kita berdua, dan kami sangat bersyukur terhadap hal itu. Tetapi tetap ada masukan-masukan yang nantinya akan bisa kami aplikasikan ke bisnis kami, dan itu demi kemajuan bisnis kami ke depannya. Kreasi batik tuli ini adalah inisiatif dari Akela. Saya rasa ini suatu inspiration buat kita semua. Oh, looks really good. Dipakai langsung Really ya. good. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, dipersembahkan oleh, didukung oleh. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Pemirsa, kalau tadi kita sudah melihat 2 calon juragan yang mempresentasikan, tentunya masih ada 1 lagi calon juragan lainnya akan memberikan presentasinya pada hari ini. Dan langsung saja, bagaimana nih Coach untuk calon juragan kali ini? Calon juragan kali ini calonnya cakep banget. Saya akan mulai dengan ucapan selamat malam. Ini adalah bahasa isyarat, karena yang membuat batik ini adalah batik tuli. Yang menarik adalah usia 5 tahun, desainernya itu sudah bikin baju. Jadi dari usia 5 tahun sudah bikin baju. Usia 8 tahun sudah menjadi duta fashion untuk perdamaian ke Lebanon, daerah yang perang. Dan dari setiap desain ada ceritanya. Inilah dia, Akela dari batik tuli, kreasi batik tuli.
Bapak Ibu panelis yang berbahagia. Ya, kami dari Kreasi Batik Tuli Indonesia. Kreasi Batik Tuli ini adalah inisiatif dari Akeila. Jadi waktu itu usianya pada tahun 2018 masih 8 tahun. Dia yang meminta saya untuk mempekerjakan teman disabilitas tunarungu dan tunawicara. Kita saat ini ada sekitar 20 lebih teman tuli sebagai pembatik dan penjahit. Pengrajinnya adalah semua disabilitas tunarungu. Jadi yang menarik adalah teman tuli ini diajarkan oleh Akeila dengan penerjemah yang bisa menggunakan bahasa isyarat, lalu kemudian menjadi sebuah bisnis. Jadi awalnya itu sebenarnya di 2018, aku masih 8 tahun waktu itu, pas banget aku lagi bikin batik. Kebetulan ada 2 pembatik yang datang ke workshop aku yang waktu itu masih di Bekasi, dan mereka minta kolaborasi. Nah, kolaborasi, dan pas lagi kolaborasi itu mereka cerita lah, mereka ada di komunitas ini, yang mereka yang sangat kayak underappreciated, very underpaid. Jadi I thought to myself like, why don't I just help them and like take them under my wings, and dan I made a workshop khusus buat teman tuli, and the rest is history. Saya rasa ini suatu inspiration buat kita semua, dan hopefully your creation and your good deeds will go far. Beliau baru umur 8 tahun sudah banyak memikirkan mengenai keahliannya atau keinginannya untuk berprestasi. Kedua, lingkungannya dapat dilihat, dapat cepat menerima kemungkinan-kemungkinan yang baik, seperti waktu ketemu teman mengatakan ada yang bisa membatik, kurang pendengaran dan sebagainya. Ini menjadi suatu contoh yang baik untuk seorang pemimpin atau seorang yang bisa berinovasi. Tapi yang paling penting, desainnya sendiri pun cukup baik. Ya, sebetulnya batik tuli ini menarik ya dari sisi story. Ya, ada sedikit yang saya sayangkan adalah dari sisi entrepreneurnya, Akeilanya itu sendiri yang kurang tampil menjadi starnya. Nah, di situ sebetulnya kelemahan dari sisi presentasinya sebetulnya. Tapi story-nya luar biasa sekali. Dan saya melihat visinya bagus untuk bisa berkembang menjadi besar. Oh iya. Oh, looks really good. Dipakai langsung. Really good. Jadi ini dipakai sehari-hari juga bisa sebenarnya ya. Berapa sekarang? 14. Iya. Amazing. Buat saya something yang sangat spesial. Sesuatu yang very extraordinary. Karena saya ingat waktu saya umur 8, 9 tahun, 14 tahun, kayaknya visi saya itu nggak nyampe segitu deh. Jadi si Akeila ini memang menurut saya bisa menggunakan kata gifted ya. Dia itu diberkati dengan mungkin suatu visi dan juga hati yang luas ya, karena memang bibit dari bisnis tersebut juga kan dimulai dari inginnya membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan tersebut. Harapan kami adalah kami bisa mendapat bantuan pendanaan ataupun berupa investasi ataupun soft loan untuk kami bisa membuat semacam galeri atau toko sebagai pusat oleh-oleh, di mana ketika ini terrealisasi akan lebih banyak lagi teman-teman disabilitas yang akan bisa kami pekerjakan, dan otomatis juga lebih mudah ketika para customer itu untuk mencari produk kami. Yang saya mau tanya Ibu, tadi Ibu minta investasi sekitar 1,3 miliar untuk buat toko. Iya. Jadi sekarang ini tidak ada toko sendiri? Betul, tidak ada, belum ada. Seberapa pentingnya punya toko sendiri ini, Bu? Iya, jadi bagi saya sih sangat penting, karena ketika ada contoh ya, kita mau ada kunjungan dari Pemprov Jabar misalnya, nah kita ini belum ada. Jadi kadang-kadang itu kesempatan itu terlewatkan. Banyak orang pikir harus segera buka toko untuk membesarkan bisnisnya.
Walaupun saya pribadi melihat apa yang dilakukan oleh Akela dan ibunya itu sudah berjalan dengan baik. Mungkin sebelum mereka membuka toko offline, ada beberapa hal yang harus mereka prioritaskan lebih dulu sebelum mengambil langkah tersebut. Jadi problemnya adalah mereka memiliki workshop kecil. Jadi kalau ada customer yang mau datang, mereka ini semuanya masih made to order. Jadi ada desain, lalu kemudian bikin, lalu nggak bisa ada tempat untuk mendisplay. Makanya mimpinya Akela sih mau punya kampung batik di Kerawang. Sebetulnya mungkin maksud mereka community center, bukan toko itu sendiri, karena inginkan untuk dapat berkomunitas di dalam komunitas mereka untuk bersatu. Dan sering adanya tamu yang untuk datang dan melihat kreasi atau kreasi-kreasi ini ya. So saya dengan sedikit pengalaman yang cukup lama dalam bidang ini, showroom ataupun tempat berkreativitas itu sangat penting. Congratulations, saya senang sekali bisa ketemu dengan Akela yang membantu teman tuli juga di sini ya. Cuma saya mau balik lagi tarik dulu mundur, yang mendesain semuanya berarti Akela. Semua. Semua. Okay. How did you get the inspirations? I usually take it from history, jadi kayak cerita daerah. Jadi sekarang berarti Akela ada lihat cerita Indonesia atau nasional Nusantara terus digambar gitu Akela ya. Terus habis ini Akela mau sekolah desainer atau gimana rencananya? Aku rencananya sih pengen sekolah di Jerman buat design and also to open up more design workspace. Okay, great. Semoga bisa sukses terus ya. Tapi saya mau mengingatkan kembali bahwa at the end of the day, orang tuh kan beli batiknya. Bahwa dibuat oleh teman tuli atau dibuat oleh orang lain, itu kan sebetulnya adalah sebuah nilai value added atau intrinsik dari si batiknya. Yang saya tangkap dari presentasi, dari penjelasan, itu lebih fokus ke bagian impact-nya daripada menggambarkan soal desainnya sendiri, produknya sendiri. Karena menurut saya yang dijual at the end of the day harus si produknya. Ini adalah batik tulis dengan desain unik, mengambil inspirasi dari Nusantara. Itu dikedepankan, storytelling brand dan produk yang dikedepankan, baru ditambah dengan storytelling dari social impact yang dilakukan. Semua batik bisa dibilang mirip-mirip, ya. Tapi kalau tahu cerita di balik batik itu, desainnya bagus dan desainnya unik, ditambah added value-nya adalah penambahan value-nya adalah yang mengerjakan adalah teman tuli. Oke, baik. Dan pemirsa, kita sudah melihat ya presentasi dari 3 calon juragan pada Juragan Zaman Now Season 4 episode kali ini. Dan nanti kira-kira siapa yang akan mendapatkan suntikan modal dan juga siapa sih yang menjadi terjuragan pada episode kali ini. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM Naik Kelas. Seneng banget sih, bangga gitu, ikut bangga dan oh ya ternyata karya teman tuli, karya Akela, karya teman tuli bisa dipakai sama Pak Reno, itu bangga banget, suatu kebanggaan bagi kami, seneng banget pastinya. Buat saya ini adalah satu prestasi buat Juragan Zaman Now, bisa menampilkan, menghadirkan, kita bisa mengkurasi orang seperti Akela. Ini prestasinya bukan untuk Akela, prestasinya adalah untuk Metro TV. Tapi banyak demand, dia nggak bisa memilih. Ya, mendingan lebih baik jadi artisanal. Betul, kami memutuskan untuk dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Kami memerlukan investasi sebesar 1,7 M plus pendampingan. Kami bisa mendapat bantuan pendanaan
ataupun berupa investasi ataupun soft loan untuk kami bisa membuat semacam galeri atau toko. Dan kami di sini membutuhkan modal usaha di angka 100 juta dengan 3 sub kebutuhan. Yang pertama adalah untuk budget marketing 40 juta, di budget operasional 20 juta, dan di budget untuk produksi di angka 40 juta. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? Very fierce. It's what I said. Ya, mendingan lebih baik jadi artisanal. Betul. Tapi harusnya dia bisa lebih mahal. Tapi banyak demand, dia nggak bisa memilih. Nggak tahu ya perlu atau enggak, tapi kasih bantuan supaya dia bisa sourcing material baru. Bagus. No, I think yang paling pas saya sih. Slowly, it's there. It's a big chunk taken out of here. Okay. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Dan langsung saja kita panggilkan ketiga calon juragan untuk masuk ke studio. Dan langsung saja kita tanyakan kepada panelis gimana tim panelis Ibu Dian komentarnya untuk pada calon juragan kita hari ini. Oke, thank you. Saya mau komen soal Aera Electric Violin ya, Kak Yuli dan Kak Erna. Menurut kami sih desainnya keren, udah punya paten juga untuk inovasi, ada inovasi selain dari segi produk, jadi juga dari segi handcraftednya ya, dari segi desain Nusantara. Jadi bisa bawa nama Indonesia nggak cuma di segi biolanya sendiri, tapi juga di ekosistem global lah soal kedigdayaan musik dan musisi Indonesia gitu. Jadi harapannya begitu. Tetapi in terms of business, melihat kesiapan investasi, menurut kita masih banyak sekali yang harus dibenahi. Sehingga dalam pertimbangan itu kami memutuskan untuk tidak memberikan investasi kepada Aera Electric Violin, tetapi kami melihat potensinya sangat besar sekali, marketnya juga ada, jadi yang kami bisa tawarkan adalah kami akan bantu untuk strategic discussion, strategic partnership untuk khususnya strategi branding, positioning, dan penjualan, supaya harapannya kalau memang sudah bisnisnya bagus, supaya bisa diinvest ke depannya. So, congrats. Masalah investasi mungkin dari kitanya belum siap, tapi kami akan terus memperbaiki diri, semoga ke depannya kita bisa kerjasama lagi. Selamat, dan selanjutnya langsung gimana nih Pak Rex? Ya, buat Mbak Irma dan Mas Rohmat, ya, seperti yang di awal saya sampaikan bahwa kita melihat ketidakfokusan ketika ngebangun sebuah bisnis atau brand. Ambil sesuatu yang lebih fokus, ya, sesuatu yang bisa ngebuat brand Goge ini menjadi keren, besar, ya, dan terkenal di Indonesia, dan itu butuh sesuatu yang lebih tajam. Oleh karena itu, kita dari juri memutuskan untuk memberikan bantuan investasi tambahan, ya, senilai 10 juta rupiah untuk digunakan kegiatannya untuk membangun brand dan juga membesarkan bisnisnya. Oke, itu dia. Dan ya, apalagi dong Pak? Saya juga discuss tadi, ada sesuatu yang cukup menarik menurut saya karena saya suka sekali dengan kualitas produknya. Mungkin nanti off the show kita bisa ngobrol. Saya kepikiran beberapa merchandise yang sangat keren banget dengan produknya dari Goge ini, seperti apron coffee shop, kemudian dan beberapa hal lagi. Wah, nggak nyangka banget. Padahal menurut kita ya, yang lain tuh juga udah bagus-bagus banget. Tetapi mungkin karena mereka tertarik nih dengan produk kita, jadi akhirnya kita dapat bantuan. Dan tadi kata Mas juga ada yang mau dibicarakan. Kita jadi nggak sabar nih, kira-kira apa yang mau dibicarakan. Semoga ini bisa membangun usaha kita di GeoGallery itu semakin berkembang dan semakin bagus ke depannya. Sebenarnya gini, saya menekankan kesiapan teman-teman untuk mendapatkan investasi. Itu berlaku untuk semua teman-teman di JJN tentunya. Ya, kenapa? Karena investasi itu ada konsekuensinya.
keterbukaan, kemudian juga laporan keuangan yang rapi, memisahkan antara keperluan pribadi dan keperluan perusahaan, kemudian harus taat juga secara legal dan regulasi. Nah, ini sesuatu yang perlu dipahami ketika kita akan meminta dan mendapatkan investasi. Semakin berkembang dan semakin keren di Indonesia. Selanjutnya bagaimana Pak Irwan? Okay, it's my turn now. Akela dan Ibu Inawati. I think sekali lagi terima kasih bisa terus bagi kami yang ini suatu hawa baru. Inspirasi kita juga perlu, bukan saja kita memberikan, tapi kita selalu perlu inspirasi yang keren gitu. We get it from you guys. I think this is amazing. I applaud your inspirational way of doing your creation. Jadi saya melihat ini adalah suatu yang mungkin kalau didalamkan secara lebih baik akan menjadi suatu yang sangat luar biasa. Untuk malam hari ini, setelah kami discuss bersama, kami melihat bahwa dalam P&L itu ada sedikit buffer atau sedikit profit yang bisa dipergunakan untuk mereinvest dalam keinginan atau tujuan itu. Jadi kita menyetujui bahwa kalau kita bisa bersepakat dengan baik dan mempergunakan upside itu, kalau Ibu dan Akela tentu dengan teman-teman bisa mendapat lahannya, tentu saya akan membantu secara penuh pembangunannya sampai selesai. Jadi saya harap ini nanti tim dari kami akan datang dan akan bekerjasama untuk desain dan untuk pembangunan dan material kita akan bantu seperti ini. Selamat. Happy banget, nggak nyangka karena yang lain juga bagus-bagus semua gitu. Jadi saya pikir udahlah kita nothing tulus aja, kita udah berusaha semaksimal mungkin, ya udah gitu. Ternyata kita mendapat bantuan untuk pembangunan workshopnya, tapi kita masih punya PR nih karena kita mesti cari tempat untuk bisa dibuatkan showroomnya. Saya offerkan untuk bantuan dalam arti kita akan membangunkan, kita akan mendesain bersama karena penting lighting, penting detail dan sebagainya untuk bisa menerima tamu untuk mengembangkan bisnis mereka. Well, selamat untuk ketiga Juragan Zaman Now di episode kali ini. Tapi kita masih ada yang ditunggu satu lagi, yaitu siapa yang dinobatkan sebagai terjuragan. Kira-kira siapa, Bu Dita? Terima kasih semua untuk presentasinya dan kami para panelis sudah berdiskusi dan jujur ini bukan suatu keputusan yang mudah karena banyak pertimbangannya. Tapi untuk episode malam ini, Juragan Zaman Now-nya adalah Aera Electric Violin. Juragan, selamat sekali lagi. Dan kami akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 10 juta. Pertama, senang, bangga, dan juga tidak jauh-jauh kita datang dari daerah ya, dari Banjarmasin ke Jakarta. Gak sia-sia. Gak sia-sia. Jadi menurut para panelis, produk kita yang terjuragan, terima kasih banyak. Jadi ini sesuatu competitive edge yang sangat bagus dan juga mengeksekusikan semua ide ke bisnisnya itu buat kami dari 3 peserta yang terbaik. Oke, baik. Dan pemirsa, itulah Juragan Zaman Now Season 4 pada episode kali ini. Tentunya kita berharap apa yang sudah diterima ini menjadi bermanfaat dan juga dipergunakan untuk membuat usahanya menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan juga memberikan value added. Begitu ya para panelis. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami masih akan menghadirkan calon juragan lainnya. Jangan lupa untuk saksikan Juragan Zaman Now Season 4 setiap hari Sabtu pada pukul 20.05 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa. Memproses kuah ini dengan metode masak Jepang. Ramen tuh yang benar seperti ini kuahnya. Kalau buat saya enak. Di Indonesia merupakan penghasil pisang nomor 3 di dunia. Saya benar-benar impressed with the
product. Produk karena produknya enak, packaging is good dan sebagainya. Sebelum saya masuk ke pertanyaan, ada satu masalah besar menurut saya. Saya kasih lihat. Habis. Masalah besarnya sudah habis. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.